Halo teman-teman, selamat datang di channel The Jack Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kembalinya Anak Iblis. Kira-kira bagaimana keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang selamat dari teror arwah penasaran di Pulau Ayunan, sebuah resort dengan sejarah kelam pembantaian di masa lalu. Setelah kekasih Rama masuk rumah sakit jiwa, sang adik yang bernama Hana masih belum ditemukan jasadnya. Sebagai salah satu survivor yang berhasil melarikan diri, Rama bertekad untuk membawa pulang jenazah adiknya yang hilang bersama seorang teman bernama Vira. Dengan panduan kitab kuno, Rama berusaha melakukan segala cara untuk mengakhiri teror di Pulau Ayunan itu. Mampukah ia menyelesaikan misi berbahaya tersebut? Berikut ceritanya. Kejadian viral menggemparkan jagat maya dialami oleh geng remaja bernama Borju Volger yang diduga terkena teror gaib di Pulau Ayunan. Setelah peristiwa mistis menimpa 7 muda-mudi itu, Hana dan Vira dinyatakan meninggal dunia meski jasad mereka berdua tidak pernah ditemukan. Berbagai ucapan bela sungkawa dari teman-teman pun turut membanjiri sosial media hingga jadi trending topik selama beberapa hari. Semua teror itu bermula saat pemilik resort bersekutu dengan iblis hingga terpaksa menumbalkan semua anggota keluarga. Fandi menyeret anak pertamanya Bintang dan ditenggelamkan ke kolam renang. Setelah itu sopir pribadinya disiksa sampai mati hingga lidahnya dipotong hidup-hidup menggunakan gunting. Chef yang bekerja di resort itu turut jadi tumbal dan mati secara mengenaskan dengan kepala dikapak sampai terbelah. Tumbal berikutnya adalah si anak bungsu bernama Ranti yang masih balita dan tak punya dosa. Anak malang itu asik bermain boneka hingga Fandi menjemput ajalnya dengan senyuman merekah. Ranti menyambut sang ayah berharap bisa bermain bersama. Selang berapa tahun kemudian, Fandi menghampiri istri tercinta yang masih berduka. Setelah Ranti dinyatakan hilang, Stella tak bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan malamnya penuh dengan derai air mata. Ia tahu jika putri bungsunya itu telah mati menyusul anak sulung akibat dari perbuatan jahat suaminya. Fandi menegaskan semua hal yang terjadi pada keluarga mereka adalah takdir yang harus dilalui. Fandi berbisik mengatakan bahwa sudah giliran sang istri tercinta untuk dijadikan tumbal sempurna dari darah paling murni. Kuasa gelap. Dalam kesendiriannya, Fandi tak bisa berpikir logis dan menyadari bahwa darah bisa berubah menjadi pundi emas yang tidak berharga. Ia mengambil pistol untuk menyerahkan nyawanya sendiri pada iblis dan 13 bulan kemudian, resort bekas pembantaian keluarga itu disewa oleh wisatawan yang berhasil dijebak dengan tipuan goib. Geng Borjo Volger pun sengaja menyewa resort itu untuk menikmati liburan panjang di Pulau Ayunan. Resort itu sebenarnya tak terawat dan sangat kotor, namun mereka melihat bangunan itu sudah bangunan unik dan terasa seperti nyaman dan menyita perhatian. Gadin yang mengetahui rumor tragis tentang pembantaian satu keluarga yang terjadi di sana, sosok Fandi muncul di hadapan mereka dan berkata jika rumor itu hanya cerita bohong yang digunakan untuk menjatuhkan bisnis propertinya. Ternyata arwah Fandi masih mendiami rumah itu dan menjelma seperti manusia untuk mencari tumbal baru. Tak hanya Fandi yang ada di sana, namun semua anggota keluarga sekaligus staf yang dibantai ikut bekerja melayani para calon tumbal. Vira yang asik berenang di kolam pun melihat si kecil Ranti yang melambaikan tangan kepadanya. Naas, arwah anak kecil itu justru menenggelamkan kepala Vira ke dasar kolam renang hingga meninggal. Arwah Ranti gemar bermain ayunan di tepi kolam sembari menunggu datangnya tumbal berikutnya. Setelah Vira mati, geng Borju Volger terus mendapatkan teror goib hingga mereka mati perlahan. Rama menumpukan kitab dan melihat Han dibawa ke kamar rahasia. Ketika itu, temani aku.
Rama menangis teringat kejadian naas yang menewaskan teman-temannya dan film pun dimulai. Kejadian mengerikan itu masih melekat di kepala hingga hidup mereka berantakan tak karuan. Tepatnya di rumah sakit jiwa nomor 217, Chelsea duduk termenung menunggu suster yang membawakan obat untuknya. Kekasih Rama itu mendapati trauma berat semenjak masuk ke dalam resort angker di kawasan Pulau Ayunan. Suster yang hendak menyuntikkan obat pun terkena imbas dari kekuatan gaib yang menyelubungi jiwa Chelsea. Tangan suster itu memutar sendiri ke arah yang sulit dikendalikan. Suster itu lari ketakutan dan membiarkan pintu kamar terbuka lebar. Di waktu yang sama, salah satu wanita bernama Clara memeluk Rama untuk menenangkan hati Rama yang masih berduka. Joy menelpon Clara untuk memberitahukan kabar Chelsea yang masih meringkuk di rumah sakit jiwa. Di waktu yang sama, Quincy setia menemani Chelsea dan menjenguknya setiap hari. Ia membujuk temannya itu untuk segera bangkit dari kesedihan. Chelsea sama sekali tak bergeming dan Queen yang ketakutan bergegas pulang bersama kakaknya Farel, seorang pasien di rumah sakit jiwa. Karenan melihat sosok wanita berambut keriting yang berdiri merintih sendirian di ujung tembok. Karena polisi nggak bisa nemuin mayat Hana dan mayat Vira. Rama menemui Chelsea dan berjanji untuk kembali ke Pulau Ayunan demi mencari jasad Vira dan juga Hana. Rama yakin setelah ia menemukan rahasia di balik resort itu, kekasihnya Chelsea akan sembuh dari kegilaan dan kembali sehat seperti sedia kala. Sang indigo Clara mengingatkan Rama untuk tetap fokus pada misi mereka kembali ke Pulau Ayunan. Mereka harus berhadapan lagi dengan roh pengembara yang matinya dibantai dengan kapak oleh ayahnya sendiri. Setelah menjenguk pacarnya, Rama masih terlihat murung dan bersedih. Clara kembali memberi pelukan hingga Joy cemburu melihat kedekatan mereka berdua dari kejauhan. Malamnya, Garin menolak rencana Rama yang hendak kembali ke pulau angker itu. Mereka berdebat panjang sampai hampir adu jotos. Rama mendorong Garin di bawah hujan menegaskan jika ia akan tetap pergi ke pulau bagaimanapun caranya. Quincy yang hendak tidur mendapat telepon dari Farel berulang kali. Gadis itu tak mau menjawab telepon karena sudah mengantuk dan mau tidur. Tiba-tiba lampu di kamarnya mati sendiri. Setelah menyalakan lampu itu kembali, foto Quincy di atas meja bergeser dan jatuh dengan sendirinya. Gadis itu semakin ketakutan, ditambah lagi lampu kamar mati lagi dan tak mau menyala. Seketika itu muncul tangan hantu yang menyentuh pundak Quincy dari belakang. Gadis itu ditemukan tak bernyawa dengan luka cakaran di seputar wajahnya. Goresan itu membentuk sebuah kalimat yaitu "temani aku". Farel, Rama, dan Garin menangis ketakutan saat pertama kali menemukan jasad Quincy tak bernyawa. Di waktu yang sama, Joy menemani Kiara yang sibuk mencari kitab kuno di perpustakaan. Kitab itu berjudul 13 Cara Menutup Gabrot Tantrum. Clara sempat terenyak melihat kitab itu. Joy menjelaskan bahwasanya Gabrot Tantrum adalah pintu gerbang antara dunia dan akhirat. Selama gerbang itu masih terbuka, maka hidup bisa tersesat di alam yang tidak seharusnya. Mereka mulai mempelajari kitab itu berdua, sementara Chelsea kembali bergulat dengan arwah di akhirat. Gapura tentram tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ketika energi manusia bersentuhan dengan arwah, maka energi gelisah akan menerpa meski tak tahu masalah apa yang sedang dipikirkan. Untuk menutup gapura itu, ada 13 cara yang harus dilakukan dengan benar. Malam itu juga, Rama, Farel, dan Garin akhirnya pergi bersama menuju ke Pulau Ayunan. Garin berubah pikiran setelah melihat jasad Quincy dan berharap bisa mendapatkan petunjuk untuk mengakhiri kutukan itu. Joy dan juga Clara sudah menunggu di tempat itu hingga paginya mereka melanjutkan perjalanan bersama. Kali ini geng Perju Volker hanya tersisa 5 orang yang masih selamat dan sehat. Mereka berlima datang dengan membawa misi serius, yaitu menutup jasad Vira dan nutup Gavrot Tentem. Sesampainya di resort terbengkalai itu, patung di sana menitikkan air mata darah untuk menyambut kedatangan manusia. Mereka masih ingat saat bermain bersama di kolam renang yang berada tepat di halaman belakang resort terbengkalai. Clara memulai perjalanan
retrokognisi dengan menyentuh ayunan di sana dan tiba-tiba gadis itu masuk ke alam berbeda hingga menemukan kamar nomor 13. Di sana ia mendengar suara rintihan seseorang yang merengek minta pulang. Clara berusaha mendengarkan lebih dekat lagi, yang ternyata itu adalah suara Hana. Saat hendak membuka pintu kamar 13, tangan Clara bak tersengat listrik hingga terasa menyakitkan. Seketika itu, Clara kembali ke dunia manusia dengan teriakan kencang yang memekakan telinga. Clara berkata jika Hana terjebak di kamar 13 itu. Melihat tangan Clara terluka, Rama dengan sigap mengobatinya. Joy lagi-lagi cemburu kedekatan mereka berdua. Setelah kondisi kembali tenang, mereka kembali memberanikan diri untuk merusak kunci pintu dan masuk ke kamar itu. Melihat ada peti kayu di sana, Rama membayangkan seolah mayat Hana tersembunyi di dalam peti itu. Naasnya saat dibuka peti itu kosong tak berpenghuni. Rama sangat marah dengan keadaan yang terus menghimpit. Ia menantang para arwah untuk menampakkan diri dan menemuinya saat itu juga. Clara langsung memeluk pemuda itu untuk menenangkan tubuh Rama yang tanti mengamuk hingga menyakiti diri. Di tempat lain, suster rumah sakit jiwa mulai ketakutan saat hendak memberikan obat ke kamar Chelsea. Kabar tentang keberadaan makhluk astral cepat tersebar di antara para pegawai hingga tenaga medis pun ikut ketakutan. Suster yang hendak kembali bekerja tiba-tiba bicara sendiri menyapa anak kecil yang berkeliaran di lorong rumah sakit. Tampaknya anak kecil itu adalah hantu yang menyerang suster hingga terluka. Joy mulai mengutarakan rasa cemburunya pada Clara dan Rama. Clara menjelaskan jika ia merasa iba dengan nasib Rama yang tak memiliki siapapun juga. Joy mengaku takut kehilangan Clara, apalagi jika Clara menjadi pemilik orang lain. Gadis itu terdiam membisu. Ia tak menduga Joy memiliki perasaan cinta yang besar untuknya. Dari kejauhan terdengar suara hantu yang menderu dan Joy menyeret Clara untuk segera masuk ke dalam rumah dan meminta Karin untuk mengunci pintunya rapat-rapat. Tak disangka sosok arwah itu sudah muncul sangat dekat dengan Karin dan hantu itu adalah mantan pembantu di resort milik Fandi yaitu bernama Darcy. Suara lengkingan hantu yang memaksa mereka untuk pergi dari resort membuat telinga berdengung kencang dan menyakitkan. Karin berlari menghampiri teman-temannya sembari menutup telinga. Sosok arwah itu pun pergi di mana waktu semakin terasa cepat berlalu. Clara dan Joy mulai melakukan ritual dengan menggunakan foto Hana untuk menarik arwah gadis itu. Sementara itu, Farel dan Karin berdoa bersama dengan khusyuk agar tidak diganggu setan. Setelah mereka selesai berdoa, di sini Clara meminta Karin untuk membawa media jalangkung yang terbuat dari kayu dan batok kelapa. Malam harinya, semua pasien di rumah sakit jiwa mengamuk tanpa henti karena kekurangan tenaga. Dokter meminta perawat Sally untuk mencari suster Ririn yang tak terlihat kembali bekerja. Sally mengaku masih bicara dengan rekan kerjanya itu tadi sore. Ia pun tak mengetahui di mana keberadaan suster Ririn. Setelahnya, Chelsea dikunjungi oleh ibunya yang merasa malu karena anak perempuan satu-satunya kini dinyatakan gila. Ia juga menyalahkan teman-teman Chelsea yang mengajaknya pergi ke Pulau Ayunan. Ibu Chelsea justru mengucapkan berbagai kalimat menyedihkan tentang kenyataan hidup yang menyakitkan. Sejak ayah Chelsea bangkrut, mereka harus hidup susah dan serba kekurangan. Apalagi biaya perawatan di rumah sakit jiwa tidaklah murah. Ibu memaksa Chelsea untuk segera sembuh. Sang ibu bahkan menuduh Chelsea hamil dan pura-pura gila untuk menutupi kehamilan itu. Sontak pasien rumah sakit jiwa itu langsung mengamuk dan berkata jika nyawanya sedang dalam bahaya. Suster Sally langsung menghampiri kamar Chelsea dan minta ibu untuk segera pergi. Dan ibu segera keluar dari rumah sakit jiwa dan untuk bersantai sejenak di samping mobil. Ia mendengar suara dentuman dari arah bagasi dan membuka pintu bagasi mobil itu. Ternyata di waktu yang sama, Clara dan Joy sudah memasang pagar fana dan jaga lilin. Kini mereka harus melakukan 13 ritual untuk menutup gerbang menuju ke akhirat. Joy meminta Karin untuk menjaga lilin agar tetap menyala. Lilin itu adalah perlambangan kehidupan dalam jiwa mereka. Ia sudah memagari ruangan itu dengan pagar fana di mana tak ada yang boleh melewati pintu tak kasat mata itu jika masih ingin selamat.
Clara kembali memperingatkan Garin untuk menjaga lilin agar tidak mati. Jika api sudah mulai mengecil, Garin harus segera menyalakannya lagi menggunakan korek api. Garin harus bertahan sendirian di ruangan itu bersama dengan Tuan Chai yang bernama panjang Chai Langkung. Setelah memberikan HT untuk sarana komunikasi, Choi, Clara, dan Farel bergegas meninggalkan Garin sendirian di sana. Mereka sengaja berpencar untuk mencari petunjuk selanjutnya agar bisa segera menemukan jasad Hana dan Vira. Clara memilih untuk pergi ke kamar 13 sendirian, sementara Joy bersama Farel dan Rama akan menuntaskan ritual di kolam renang. Joy terlihat sangat khawatir dan meminta Clara untuk berhati-hati. Pria itu juga mengungkapkan rasa cintanya kepada Clara sebelum berpisah. Di waktu yang sama, Garin mulai bosan menunggu teman-temannya di dalam pagar fana. Joy sudah berada di area sekitar kolam renang dan melakukan ritual ketiga untuk menutup gapuro tentram. Mereka harus mengubur bunga 7 rupa yang dibungkus kain putih dan disiram air cuka. Clara yang baru sampai di kamar 13 turut melakukan ritual keempat, yaitu menaburkan lada hitam dan membakar dupa di tempat keramat itu. Dari arah kolam renang terdengar suara dentuman air seperti ada seseorang yang terjun ke dalam kolam. Joy lalu lari menyambangi kolam hingga tampak jenazah Vira yang mengambang di atasnya. Rama tak bisa menguasai dirinya lagi melihat jasad temannya yang sudah membusuk. Sementara itu, Farel dan Joy berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat jasad itu dari kolam dan membawanya ke tepian. Di tempat lain, Clara termenung melihat boneka mainan Ranti anak Pandi yang mati saat memeluk boneka itu. Suara teriakan wanita terdengar sangat kencang hingga Joy, Rama, dan Farel bergegas lari membayanginya. Ternyata bukan Clara yang menjerit histeri saat itu. Mereka mendengar suara wanita yang datang dari kamar 13, namun tak bisa menemukan wujudnya. Rama kembali membuka peti kayu di mana firasatnya selalu tertuju ke tempat itu. Nas, Hana masih belum ditemukan juga. Saat ia melenggang pergi dengan pasrah, tiba-tiba jasad Hana dengan wajah membusuk dan bernanah keluar dari lemari pakaian hampir menabrak tubuh sang kakak. Rama semakin tak bisa mengendalikan diri dan menangis histeris melihat jenazah adiknya itu. Clara ikut menangis mengetahui kematian Hana yang sangat tragis. Garin berusaha menghubungi mereka melalui HT untuk meminta informasi. Dengan suara yang putus-putus, Clara menjelaskan jika mereka sudah berhasil menemukan Vira dan Hana dan akan segera kembali ke pagar fana. Merasa sangat lega dengan kabar itu, Garin menghembuskan nafas kencang hingga tak sengaja mematikan api di salah satu lilin. Ia bergegas menyalakan lilin itu, namun Clara tak bisa diajak kerja sama. Sosok hantu berjubah merah sudah duduk tepat di hadapan Garin, namun pemuda itu masih fokus dengan lilinnya. Tepat setelah lilin itu menyala, Garin langsung jatuh pingsan karena melihat wajah mengerikan dari hantu jubah merah. Di tempat lain, Rama masih menangisi jasad Vira dan Hana hingga tak bisa membantu ritual selanjutnya. Joy membawa Clara dan Farel pergi dari tempat itu untuk segera menyelesaikan misi selanjutnya. Mereka bertiga terpaksa meninggalkan Rama dan menuju ke lokasi pemakaman keluarga Pandi untuk melakukan ritual di sana. Sementara itu, Rama yang termenung sendirian mendengar ada pergerakan dari belakang punggungnya. Jasad Vira dan Hana yang sudah dimasukkan ke kantong jenazah tiba-tiba bangkit namun segera turun kembali ketika Rama menoleh ke belakang. Joy menghentikan perjalanan saat senter di tangannya mulai mati. Sosok hantu terus mengawasi dari kejauhan. Sementara itu, Clara melakukan ritual kelima, yaitu menebar potongan lilin ke arah yang berlawanan dengan langkah kakinya. Sesampainya di makam keluarga, Clara lanjut ke ritual selanjutnya, yaitu mengubur cermin tembaga dengan setengah bagian mencuat ke atas tanah. Karin yang baru tersadar dari pingsan itu mengentakkan kaki yang menabrak meja hingga membuat lilin jatuh berserakan di lantai. Mengetahui semua lilin itu mati, Karin makin panik, apalagi Chai Langkung yang duduk di atas kursi mulai bergerak tak tentu arah. Karin langsung keluar pagar fana dan melakukan semua larangan dari ritual itu. Clara terdiam melihat pohon besar yang memiliki energi sangat kuat. Mendengar suara Joy memanggil Clara, Farel langsung menghampiri teman itu. Di tempat lain, Rama dihantui oleh arwah Quincy yang muncul secara tiba-tiba di depan mata. Arwah wanita itu sudah mengaku sudah menunggu lama untuk bertemu dengan Rama dan Farel di resort itu.
Dari kejauhan terdengar suara Karin dan Farel yang berlari minta tolong. Sosok hantu Quincy menghilang sesaat setelah Rama bertemu Farel dan juga Karin. Rama meminta bantuan Farel dan Karin untuk membawa dua jasad itu pergi dari Pulau Ayunan. Di waktu yang sama, Chelsea kembali mendata teror gaib di mana hantu anak kecil Ranti terus mengganggunya. Suster Sally yang berjaga malam berusaha untuk menenangkan Chelsea, namun pasien itu justru semakin memberontak. Chelsea melihat sosok hantu itu berdiri di dekat pintu dan menyerang Suster Dian. Sally terpaksa membawa Chelsea lari dari tempat itu agar tidak ikut terbunuh. Saat mereka melewati lorong, seorang pasien berkelana sendirian yang ternyata punggungnya sudah terbelah hingga berdarah-darah. Suster Sally membawa Chelsea keluar melalui pintu depan hingga sampai di depan parkiran mobil. Chelsea tersekiap melihat mobil ibunya sudah terparkir di badan jalan. Ia mendekati mobil itu untuk mencari keberadaan ibunya. Seberkas darah tampak membekas di pintu bagasi mobil. Saat Chelsea membukanya, jasad sang ibu sudah tergeletak tanpa nyawa. Suster Sally langsung meluk gadis itu dan berteriak meminta ambulan. Clara yang masih termenung di depan pohon besar dikejutkan oleh Joy yang muncul secara tiba-tiba. Tanpa mereka sadari, arwah dari keluarga pemilik resort itu mulai berdatangan satu demi satu. Melihat arwah Fandi berjalan karena mereka berdua dengan membawa kapak, Joy bergegas melakukan ritual ke-7 dan ke-8 yang harus dilakukan secara bersamaan. Joy dan Clara harus menggoreskan telapak tangan mereka sendiri dengan simbol bintang yang disadupkan. Seketika itu, Fandi hendak menyerang dihalangi oleh arwah pria lain hingga kedua sosok itu menghilang begitu saja. Joy dan Clara segera melakukan ritual ke-9, yaitu menang minyak kelapa suci ke dalam batang pohon yang berongga. Mereka langsung melanjutkan ritual ke-10, yaitu meletakkan dupa yang menyala di setiap kuburan sambil ditaburi bunga. Langkah ke-11 yaitu menuangkan minyak kelapa di atas semua batu nisan itu. Langkah ke-12 adalah menaburkan bubu arang kepada 4 titik dengan tingkat energi tertinggi. Joy langsung mengetahui tempat dengan energi roh tertinggi itu ada di mana Ranti terbunuh, yaitu di kamar nomor 13. Di rumah sakit jiwa, jasad ibu Chelsea sedang dalam proses evakuasi oleh pihak berwenang. Suster Sally langsung berusaha menenangkan Chelsea yang perlahan mulai menceritakan kejadian di Pulau Ayunan itu. Chelsea mengaku harus bergerak cepat untuk menyelamatkan Rama dan pergi ke resort itu dengan segera. Chelsea merasa sangat janggal dengan kehadiran Clara yang tahu betul seluk-beluk keluarga pemilik resort yang mati dibantai. Joy dan Clara masuk ke kamar 13 di mana Rama, Farel, dan Karin mengikuti dari belakangnya. Saat itu separuh wajah Clara berubah menjadi hantu dan membawa Joy untuk masuk ke dalam perangkapnya. Joy sibuk menebarkan arang ke seluruh sudut kamar itu. Dengan menggunakan detektor hantu, Joy mengetahui ada sebuah energi yang terlampau kuat melebihi energinya sendiri. Ternyata Clara sudah berubah menjadi hantu dan Rama, Farel, dan Karin langsung berusaha menyelamatkan Joy yang terjebak di kamar itu. Clara sama sekali tak mau melepaskan tangannya dari leher si Joy hingga pemuda itu hampir mati kehabisan nafas. Joy berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dan melakukan ritual ke-13, yaitu menusuk boneka Ranti dengan tembaga. Ia juga harus membakar boneka itu dengan serabut kelapa. Setelah ritual berhasil dilakukan, tubuh Clara langsung jatuh lemas tak sadarkan diri. Joy menangis di tengah lautan api yang kian membara. Ia tak menyangka jika Clara selama ini menyembunyikan jati dirinya yang sesungguhnya. Rama, Farel, dan Karin berhasil mendobrak pintu kamar itu untuk segera menyelamatkan Joy dari cekikan tangan Clara. Mereka menyeret tubuh Joy keluar sementara Clara menangis di tengah kobaran si jago merah. Chelsea sudah berada di Pulau Ayunan dan mencari keberadaan Rama di sekitar resort angker. Untungnya Rama berhasil selamat dan memeluk sang kekasih yang kini telah sembuh dari kegilaan. 13 bulan kemudian, 4 muda-mudi mengunjungi resort itu yang terlihat bersih dan sejuk seperti surga. Mereka memulai petualangan dengan foto bersama hingga menyadari sinyal ponsel tak terlihat lagi. Dengan memeluk boneka milik Ranti, Clara menyambut kedatangan para tamu dan mengucap selamat datang di Pulau Ayunan. Ia mempersilahkan mereka masuk ke dalam dan film pun berakhir. Nah, gimana nih, seru kan? Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.